selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan Desember 2021. Seperti biasa, aku akan bacakan intro pengingat untuk kalian bahwa readingan ini adalah readingan yang general, readingan yang umum. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung atau enggak dengan situasi kamu, bisa juga enggak ya. Ini bukan private reading. Jadi kalau memang tidak sesuai, ini mungkin bukan readingan untuk kamu gitu ya, kamu bisa cari placement yang lain ataupun kamu bisa move on cari tarot reader yang lainnya. Termasuk kalau kamu tidak sesuai dengan segala sesuatu yang ada di dalam video ini, dengan akunya, dengan cara aku bawain ya, dengan durasinya, dengan penempatan iklan dan lain sebagainya. Kalau kamu tidak suka, please silahkan move on ya. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik. Pokoknya jangan dipaksakan, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini dan selamat datang buat kalian semua yang baru kenal sama Katanya Tarot Indonesia. Kita akan masuk ke dalam readingan yang akan dibagi jadi dua. Yang pertama adalah untuk yang single dan yang berikutnya adalah untuk yang couple-nya. Oke? Oke, mari kita masuk ke pada readingan kalian masing-masing. Oke, Scorpio. Scorpio single. Ini adalah energi cinta asmara untuk kalian yang aku identifikasikan sebagai Scorpio Desember 2021. Oke, mari kita lihat. Judgment. Aku waktu nge-shuffle tadi ada rasanya kayak kamu sudah tidak di-link sama orang lain, tetap sama seseorang, tetapi kayak ada hal-hal yang masih belum tuntas gitu loh. Ada masih hal yang belum tuntas. Ini bisa mungkin hubungan kamu ya masih belum tuntas. Mungkin ada orang yang masih ngerasa nggak terima ataupun masih ada sangkutan-sangkutan ya buat beberapa dari kamu mungkin udah masuk ke dalam pernikahan gitu ya, udah punya anak dan lain sebagainya, dan ya itu nggak bisa benar-benar diplek-plek gitu loh. Jadi masih ada hal yang mengikat ya, ataupun bisa emosi-emosi kamu gitu loh. Dan kita punya judgment card ya. Judgment card itu kalau yang aku lihat ini bisa jadi masalah belum bisanya kamu mungkin memaafkan apa yang seseorang lakukan kepada kamu. Mungkin juga ini adalah residu-residu dari hal yang dari masa lalu, hubungan dari masa lalu kamu, orang dari masa lalu kamu yang kamu masih belum bisa terima mungkin ya buat beberapa dari kamu. Cuman kalau buat beberapa dari kamu masih belum siap ataupun masih belum kepikiran untuk membuka diri kamu, untuk berpikiran mengenai komitmen atau hubungan dan lain sebagainya. Three of Swords, masih ada sakit hati. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi ya masih punya anger itu, masih punya marah itu. Dan inilah yang membuat kamu perasaannya, pikirannya stuck di sini. Karena hal inilah yang membuat kamu, yang mengikat kamu gitu loh. Dengan ataupun tanpa kamu sadari. Kamu mungkin ngerasa disakitin, kamu ngerasa mungkin tidak dihargain, ataupun kamu ngerasa dikhianati dan lain sebagainya, dan ada hal-hal yang masih kamu tidak atau belum bisa terima. Tapi kembali lagi ini adalah bisa terbolak-balik ya, ataupun ini adalah perasaan dari orang yang pernah menjadi masa lalu kamu yang belum bisa menerima, masih denial gitu loh, dan ini masih berusaha gimana caranya mungkin membalas dendam, mungkin juga kadang-kadang ya, walaupun keinginan untuk membalas dendam ataupun dia kena karma dan lain sebagainya itu hanya di dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, itu menandakan bahwa masih ada marah di sini. Marah itu bukan dari orang lain yang eksternal, tetapi itu di dalam diri kita. Dan itulah yang menjadi beban kita sebenarnya tanpa kita sadarin.
Itulah yang membuat kita nggak punya damai sejahtera, kita nggak punya ketenangan itu, gitu loh. Itulah yang membuat kita berat akhirnya, dengan ataupun tanpa kita sadarin, ya. The Lover card dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu mungkin spesifik sekali ya. Kamu mungkin berhubungan dengan seseorang tanpa status. Dan orang ini tidak bisa mengambil keputusan, tidak punya juga tujuan gitu ya. Dan ini menyakiti perasaan kamu. Ini spesifik sekali. Memang kalau yang aku lihat ini masih ada beban-beban dari masa lalu di mana kamu harus berpisah, merelakan seseorang, tetapi belum sampai ke situ gitu loh. Yang namanya kita dari satu hubungan lalu lepas gitu ya, berubah status, adanya satu perubahan yang masih belum bisa diterima gitu loh, dengan judgment card dalam keadaan terbalik. Itu ada prosesnya, ada stage-nya ya. Grief itu ada stage-nya. Kedukaan, kesedihan saat kita kehilangan sesuatu ataupun seseorang itu ada stage-nya. Sampai di satu titik kita bisa menerima itu, dan segala emosi, segala perasaan yang disebabkan oleh situasi tertentu tidak lagi mempunyai kontrol akan diri kamu. Nah, itu di saat orang sudah let go, sudah menyerahkan, oke lah, yang kuasa aku sudah tidak bisa lagi mempertahankan ini, nggak bisa lagi merubah jalur ceritanya karena ini sudah terjadi, dan inilah yang terjadi. Sudah bisa melihat dan melihat kenyataan itu dengan chin up gitu loh, dengan ya sudah, ya memang gue digituin, ya emang dia begitu orangnya, ya memang ini nggak bisa dipertahankan lagi dan lain sebagainya. Apapun itu yang mereka lakukan, ya udah nggak ada lagi yang gua syukurin lu, gua sumpahin lu, biar lu kena karmanya lu, biar lu pulang kejedot-jedot. Itu contoh ya kan. Tapi kayak nggak mudah ya. Ya udahlah, biar kamu menyerahkan, bukannya menyerah tapi berserah kepada yang kuasa, kepada semesta ini. Aku udah nggak bisa lagi melakukan apa-apa, dan ini sudah lewat, sakit, tapi aku serahin semua ini. Alam semesta ini kan punya aturan dan perhitungannya sendiri-sendiri. Jangan didikte. The full card, new beginning. Ya, ini kalau aku lihat kamu masih di dalam ya melangkah setahap demi tahap dalam proses kesal, sakit hati, segala macam yang tadi aku sebutin gitu ya, ketidakterimaan, sampai akhirnya kamu bisa menerima, oh ya gue udah gak bisa lagi sama dia, oh ya ini sudah tidak bisa lagi gue apa-apain, sehingga pada satu titik kamu serahin tadi, kamu let go, dan kamu move on. Proses untuk move on, dimana proses ini buat setiap orang berbeda, nggak ada timelinenya juga gitu ya. Sama kayak orang berkedukaan, kadang-kadang kan kamu harus kuat, kamu harus berpikir positif dan sebagainya. Kita ini manusia coy, manusia itu bukan harus selalu hanya merasakan energi yang positif, yang bahagia, yang happy aja. Kita ini manusia dengan segala emosi yang komplit, dari negatif ke positif. Intinya adalah bagaimana kita belajar selalu kembali ke center. Saat kita ngerasain emosi-emosi yang gak enak, kembali ke center, kembali ke titik tengah, kembali lagi. Dan itu membutuhkan memang belajar, latihan gitu ya. Gak gampang, apalagi kalau baru kena masalah, baru kehilangan dan lain sebagainya. Dan jangan ngerasa
kamu lemah, kamu tidak berharga dan lain sebagainya, bodoh lah segala macam, karena kamu merasakan emosi-emosi itu. You are human. Yang penting kamu belajar mengetahui, mengaknowledge, menyadari emosi apa yang gua miliki. Karena tidak banyak orang yang tidak tahu gitu ya. Banyak orang yang tidak tahu dia itu punya apa di dalamnya. Contoh, gue udah pisah. Dia mendeskripsikan rasa marah itu dengan keterimaan dia, ketulusan dia, keikhlasan dia. Ya udah gue lepasin aja. Tapi di sini masih ada marah. No, belum. Karena apa? Rasa marah ini akan mengontrol kamu, pikiran dan lain sebagainya, gitu ya. Sehingga kamu pun ke hal-hal lain ini berdampak semua, gitu. Nah, di saat kamu menyadari, oh rasa marah itu adalah rasa yang berakibat dari ketidakterimaan gue dengan apa yang mereka perbuat, dengan apa yang terjadi dan lain sebagainya. Nah, saat kamu menyadari, oh ini yang bikin gue jadinya kesel mulu, jadinya nggak bisa konsen, jadinya sedih mulu, jadinya kalau misalnya dengerin apa-apa jadi touchy gitu, jadi sensitif dan segala macam. Nah, begitu kamu sudah menyadari, oh itu adalah rasa dari situ. Nah, itu yang saat kamu menyadari, kamu jadi tahu, gua nggak boleh punya ini. Dan bukan berarti begitu kamu, gua nggak boleh punya ini, rasa itu nggak bakal datang-datang lagi. Tetapi kamu semakin lebih kuat dalam menghadapi rasa yang timbul ini. Ngerti nggak? Itu yang tadi aku bilang. Sehingga si rasa ini tidak mengontrol kamu lagi, tetapi kamu yang bisa mengontrol. Supaya dia di sini, gitu loh. Dia tidak mengganggu gue. Gitu. Kan? Nine of Swords. Bikin stres sendiri, bikin pikiran, berasumsi, berprasangka, overthinking. Begitu muncul pikiran ini, keluar lagi partikel. Jangan-jangan dia waktu itu begini, jangan-jangan dia waktu itu begini. Nanti kalau dia begini, panjang, lebar. Yang tadinya mungkin cuma 5 cabangnya, itu bisa jadi ratusan, bahkan ribuan. Nah, itu yang bikin kamu jadi stres, jadi overload gitu loh pikirannya. Nah, pedang-pedang ini yang harus kamu lepas-lepasin dari kepala kamu. Karena kita setiap hari berapa ratus pikiran yang melompat-lompat di dalam kepala kita. Belum lagi dengan ini. Yang ada nanti kamu bisa burnout gitu loh. Nah, sebelum kamu bisa melepaskan itu, belum bisa menerima perubahan ini, belum bisa merubah juga cara pandang kamu dan cara kamu melihat hal ini, karena di saat kamu itu semua bermula dari pikiran. Begitu kita geser ini penglihatan kita gitu ya, begitu kita geser ke sini berubah, geser lagi berubah gitu loh. Dan ini ya memerlukan tahapan ya. Ace of Swords. Iya, ini banyak hal di dalam kepala kamu, di dalam pikiran kamu. Mungkin kamu karena nggak terima, kamu masih ingin melakukan sesuatu untuk membenarkan, membetulkan. Mungkin bukan untuk nyambung lagi gitu ya, tetapi untuk kadang-kadang kan orang ada yang bukannya gue mau nyambung lagi, tetapi gue pengen membenarkan gitu loh, sesuai dengan skenario yang kamu inginin. Tapi untuk apa? Gitu. Mungkin kamu pengen, nih, lover card, two of cup, dalam keadaan terbalik. Pada titik ini, akhirnya kamu menerima. Oh ya, sudah selesai. Tidak ada lagi connection, tidak ada lagi chemistry,
Tidak ada lagi sangkutan, ikatan, dan lain sebagainya. Queen of Swords dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu masih sempat berharap orang yang sudah menjadi masa lalu kamu ini bisa buka lagi komunikasi dan bisa lagi gitu. Cuma kalau yang aku lihat dengan situasi yang kamu hadapi, kamu mungkin ngelihat orang ini tidak ada lagi pembicaraan, mungkin sudah memblok komunikasi dan tidak mau ngomong lagi dan lain sebagainya. Dan ini kadang-kadang yang bikin orang jadi gregetan gitu ya. Dia masih punya unek-unek, dia masih punya hal yang ingin ditumpahkan, yang dia masih belum ngerti, dan ini yang berusaha dia push gitu loh. Tetapi ya kalau di sininya udah pasang tembok ya kamu kayak ngedorong tembok ya nggak bakal kemana-mana gitu loh. Jalan satu-satunya adalah kamu mundur dan kamu ngelihat di mana ada pintu atau jendela atau celah untuk kamu keluar dan kamu move on, cari cara lain. Goalnya adalah kebahagiaan kamu. Goalnya adalah better future gitu loh. Masa depan yang lebih baik buat kamu. Hubungan yang mungkin lebih baik buat kamu. Orang yang lebih baik buat kamu. Bukan kamunya yang nurunin standar kamu untuk menjadi yang terbaik buat orang yang tidak melihat ataupun tidak merespek kamu. Gitu. Ya. Oke. Move on. Scorpio. Ya. Dan move on bukan cuman physically, tetapi emotionally juga mentally. Mari kita lanjut ke Scorpio yang couple-nya. Ini adalah untuk yang single. See you. Scorpio yang berpasangan, ini adalah energi cinta asmara untuk Scorpio. Semua yang aku identifikasikan sebagai Scorpio Desember 2021. Maaf sebelumnya kalau ada bunyi-bunyian yang agak mengganggu karena sekitar rumahku lagi renovasi ya. Oke lah, mari kita lihat ada apa dalam hubungan kamu. Page of Pentacles. Dalam keadaan terbalik. Kamu mungkin ada di dalam satu situasi dan kondisi di mana kamu melihat hubungan kamu atau orang yang kamu dealing ini mungkin mereka tidak melakukan upaya-upaya, usaha-usaha atau hal-hal yang kamu inginkan. Buat beberapa dari kamu melihat tidak adanya mungkin masa depan dari hubungan ini ataupun jalan keluar ataupun solusi dari masalah yang kalian hadapi ataupun satu hal yang apa ya, yang bikin kalian tuh punya satu tapakan yang jelas, yang solid gitu loh. Bisa jadi ya ini kamu ngelihat ketidakjelasan dan kamu mungkin ngelihat situasi ini udah cukup berjalan lama dan gimana masa depannya, gimana ngelihat ke depan itu rasanya tuh kayak blur gitu loh, bahkan mungkin gelap. Six of Cup. Bisa nggak sih kita kembali seperti dulu lagi? Mungkin ada perubahan ya, perubahan di dalam si hubungan ini yang membuat kalian mengenang apa yang kalian miliki di sebelum-sebelumnya. Baik ini adalah bersama orang itu, baik ini mengenai hubungan yang kamu punya di awal dan yang sekarang, ataupun ya ngelihat ke belakang dan akhirnya membandingkan. Dan akhirnya itu keluar lagi cabangnya. Gitu loh. Kalian pengen punya satu connection gitu ya. Hubungan yang hangat, yang erat, yang walaupun kalian mungkin berjauhan ataupun sedang tidak bersama, kalian bisa merasakan hal itu gitu.
Tapi buat beberapa dari kamu merasa hubungan kamu sama mereka ini kayak kayak you belong to each other, tau gak sih? Mungkin ngerasa kayak soulmate gitu ya, ataupun mungkin beberapa mungkin kayak ngerasa dia twin flame gua dan lain sebagainya gitu. Dan walaupun kamu ngelihat tidak adanya prospek dalam hubungan ini, tapi dikarenakan kamu ngerasa ada hal yang gak bisa kamu jelaskan dengan kata-kata, itu yang mungkin membuat kamu akhirnya bertahan. Eight of Swords. Cuman situasinya kalau yang aku lihat sudah semakin membuat kamu gak nyaman. Karena kamu seperti kayak terperangkap, terpenjara di dalam situasi ini. Dan banyak hal yang mengganggu pikiran kamu. Tapi kamu kayak gak bisa ngapa-ngapain. Dan situasinya kayak gak bisa diapa-apain juga. Gitu loh. Apapun mungkin yang kamu lakukan salah aja. Apapun yang kamu kerjakan mentok aja. Tapi mungkin buat beberapa dari kamu ngerasa udah merintis dan meniti hubungan ini dengan luar biasa gitu ya. Sehingga sayang. Karena gue udah kasih semuanya. Kita udah lama. Buat beberapa dari kamu mungkin ini hubungan yang sudah cukup lama. Mungkin udah sampai ke tahap rumah tangga, udah punya anak dan lain sebagainya. Ini bisa jadi masalah anak. Cuma buat beberapa dari kamu, aku ngelihat ada juga masalah mengenai keuangan di sini. Yang jadi banyak kali pemicu. Mungkin perbedaan, kekuatan di dalam hal tersebut. Gitu ya. Cuma kembali lagi, situasi di dalam hubungan ini sudah tidak nyaman tetapi kalian terikat. Mungkin takut nanti orang mikir apa, orang bilang apa, dan lain sebagainya. Tapi ketakutan-ketakutan yang ini tuh masih di dalam kepala, ngerti gak kamu? Belum kamu lakukan sehingga kamu takut, ngerti gak? Kalau gue begini nanti orang ngomong apa? Kalau gue begitu nanti orang mikir apa? Nanti jadinya kamu tuh kayak, ya udah di sini aja. Cuman ada rasa kayak gue terperangkap di dalam satu situasi dan gue ngerasa kayak nggak bisa lepas karena gue udah kejeblos di situ gitu loh. The Moon card dalam keadaan terbalik. Ada satu hal yang disembunyikan mungkin buat beberapa dari kamu tuh kayak rahasia yang terungkap, kebenaran yang terungkap gitu ya. Yang tadinya kamu nggak ngerti, yang tadinya kamu nggak tahu, yang tadinya kamu mungkin masih bingung dan lain sebagainya, kamu mulai melihat ini mulai disinarin gitu loh, mulai terang dan kamu mulai ngelihat apa sih ini. Ini juga bisa cahaya di ujung lorong, light in the end of tunnel gitu ya. Mungkin kamu ngelihat mulai ada titik cerah, tapi gua nggak tahu berapa lama lagi, bagaimana untuk ke situ, dan gua cuman lewatin aja dan gua ngikutin aja gitu. Oke, mari kita lihat. Ten of Wands dalam keadaan terbalik. Seven of Pentacles, the Devil dalam keadaan terbalik. Kalau dilihat dari Eight of Swords dan the Devil card dalam keadaan terbalik, keadaan yang
Kamu pengen lepas dari keadaan ini. Dan kamu juga pengen lepas dari mungkin orang yang kamu dealing ini. Mungkin kamu ngerasa ini hubungan tuh kayak udah nggak sehat dan disehat-sehatin gitu ya. Mungkin hubungannya udah toksik tapi kamu udah di sini dan ya gue berusaha aja untuk berpikiran positif, gue berusaha aja untuk ngelakuin dan lain sebagainya. Tetapi bebannya udah terlalu berat. Kamu udah kayak kewalahan gitu loh. Dimana kamu terus-menerus yang berinvestasi. Kamu terus yang nanem, yang rawat, yang nyiremin, kamu yang kasih pupuk, kamu yang dan itu dalam bentuk macam-macam ya. Bisa ada dalam bentuk pikiran dan bisa dalam bentuk kasih sayang, bisa dalam bentuk cinta, bisa dalam bentuk pengertian, bisa dalam bentuk uang dan lain sebagainya. Dan buat beberapa dari kamu bukan hanya memikul kayak tanggung jawab yang kamu harus pikul dan lakukan, tetapi kamu juga kalau yang aku lihat di sini, kamu memikul tanggung jawab dan tugas-tugas ataupun beban-beban lain. Ini bisa beban dari pasangan kamu, bisa juga dari keluarganya dan lain sebagainya. Dan kamu udah ngerasa, aduh berat banget. Iya kalau misalnya gue dihargain, iya kalau gue misalnya dihormatin, iya kalau gue disayang, iya kalau gue diurusin. Ini gue harus ngurus segala macam dan gue nggak ada yang ngurusin gue, nggak ada yang memberikan kasih sayang itu sama gue. Gua nggak punya kontrol akan situasi dan kondisi ini dan ini yang kamu inginkan adalah gua pengen mempunyai kontrol itu, gua pengen mengendalikan hal ini, tapi gimana caranya? Oke, kita lihat Ace of Pentacles, Nine of Cups, Nine of Wands. Iya, kalau yang aku lihat mungkin tadinya dipikir ada jalan gitu ya, ada jalan, ada jalan, ada jalan, ada kemungkinan, ada chance, kesempatan itu untuk memperbaiki ini. Buat beberapa dari kamu, mungkin satu orang sudah kayak nyerah, udah kayak nggak mau ada di hubungan ini, ataupun sudah tidak ada peran sertanya ataupun keinginannya, usahanya untuk memperbaiki apapun yang terjadi dalam hubungan ini. Karena mungkin dia lebih mementingkan kebahagiaannya sendiri, happy-happynya dia sendiri gitu ya. Dan dia ngelihat ya yang terpenting dan terutama adalah gua. Dan mungkin gua dan keluarga gue. Lah gua apa? Gitu kan pasangannya. Gue itu siapa? Kadang-kadang ada loh orang yang sudah menikah gitu ya, tetapi tetap ya dia kayak yang penting adalah gua dan keluarga gua, bapak ibu gua dan saudara dan lain sebagainya segala macam. Lah pasangannya, istri atau suaminya bagaimana? Gitu loh. Begitu. Karena yang aku lihat ini ada masalah mengenai buat mungkin spesifik sekali. Ini masalah keuangan gitu ya. Dan mungkin kekuatan duanya beda. Ada perbedaan di situ. Mungkin yang satu ngelihat yang satu nggak sekuat dia gitu ya, nggak sestabil dia, pekerjaannya, apanya segala macam. Sehingga dia menganggap remeh, sehingga dia memperlakukan dengan semena-mena, sehingga dianya lu pokoknya harus ikut gua aja, gua mau ngomong apa kayak gua mau ngapain kayak lu telan aja. Eh, mak bapak gua mau ngapain segala macam ya lu telan aja dan merekanya ikut jadi nah kayak yang satu orang ini kayak dikontrol gitu loh. Kayak gitu loh. Hidupnya, dirinya, perasaannya kayak dia nggak punya suara, dia nggak punya hak kayaknya di dalam hubungan ini tuh rasanya seperti itu. Dan dia pengen lepas bebas. Cuman untuk dia bisa menuju ke si tunnel ini dia harus melepaskan diri dan mengambil kontrol itu.
Dia harus berani untuk berdiri dan dia harus berani ngebela dirinya, karena dalam hubungan itu equal. Nggak begini. Kalau udah begini nggak akan bisa berjalan dengan selaras. Begitu, ya kan? Yang kita namanya kalau lagi mengayuh sepeda gitu ya, dua pedal ini kan saling mengisi, saling berputar, saling bergerak, saling. Tapi kalau udah ada satu yang enggak, stuck di sini aja, lu di sini aja, ya akhirnya oleng dan jatuh gitu. Begitu. Cuman ya harus punya keberanian kalau aku lihat di sini. Karena kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin ngelihat kamunya berat, kamunya susah, kamunya mati-matian. Sedangkan mereka punya privilege. Mereka seperti kayak difasilitasi. Mereka kok kayaknya senang-senang sendiri. Mereka kok kayaknya hura-hura sendiri. Kok kayaknya mereka kok kayak nggak ada beban. Sedangkan nih kalau kamu ngelihat ya, di sini dia dealing dengan si evil ini, dia membawa beban ini, dia sibuk ngenanem ini, segala macem. Di sini dalam keadaan terbalik si Nine of Wands, di sini orang ini seperti tidak punya beban. Dia nggak mau, struggling, dia nggak mau susah pokoknya. Intinya dia nggak mau susah. Dia mau segala sesuatu yang happy, yang fun, yang menyenangkan, segala sesuatu yang buat dia senang. Pokoknya intinya itu. Nah ini, kalau ada itu semua, gua mau. Kalau nggak ada itu semua, gua nggak mau. Nah yang ini berusaha mati-matian untuk menyuplai ini. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan gitu kan, masih aja sering kali ada yang bertanya seperti itu. Yang harus dilakukan adalah memberanikan diri untuk mengambil sikap, untuk mengambil satu tindakan. Kalau kamu sudah tahu diri kamu ada di dalam satu situasi yang sudah tidak baik, tidak sehat, penuh racun, penuh bahaya, penuh hal yang menyakiti kamu, apa yang kamu lakukan adalah berdiri dan keluar dari situasi itu. Kalau kamu berhadapan dengan orang yang tidak menghargai segala jerih payah kamu dan terus menaruh beban kepada diri kamu dan membuat kamu tidak bisa bernapas dengan kontrolnya dan lain sebagainya, kamu harus bisa nyingkirin tangannya dan kamu harus bisa berdiri dan ngelepasin diri kamu dan kamu bilang stop. Stop kasih gue beban. Stop untuk mengontrol gue. Stop untuk memperlakukan gue seperti ini. Karena kamu gak bisa ngarepin siapa-siapa. Ya, yang kamu bisa ngarepin adalah diri kamu sendiri. Selagi kamu membungkam, selagi kamu tidak melakukan apa-apa, ya situasinya akan begini terus. Begitu. Kamu udah banyak kok melihat sign, melihat kenyataan, melihat juga hal-hal yang perlu kamu perhatikan. Kamu juga banyak tahu belang-belangnya orang-orang yang kamu dealing ini, ya. Karena kan kadang-kadang kita bukan hanya dealing dengan pasangan kita saja, tetapi orang-orang di sekeliling dia juga, gitu loh. Gitu. Sekarang pertanyaannya adalah, kita mau hidup hanya untuk membahagiakan orang lain tetapi kita yang menderita, apakah kita juga mau membahagiakan diri kita sehingga kita bisa membahagiakan orang lain? Gitu loh. Kamu kan di dalam hubungan bukan aktivis sosial, ya kan?
yang kamunya berkorban gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain tapi untuk membuat orang senang aja gitu. Dan itu kita semua masing-masing punya tanggung jawab untuk mengurus, menjaga hidup yang udah dikasih sama kita dan melakukan yang terbaik untuk hidup yang udah dikasih sama yang semesta untuk kita. Oke? Eh, aku melihat ada energinya Scorpio, Pisces, ada energinya Virgo, Taurus, Capricorn tadi udah ya aku sebutin ya. Pisces udah juga. Aries, Leo, Libra. Itu yang aku lihat. Mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.